Baik, kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Ya, supaya ditemani kita baca bersama-sama ya. 26 sampai 28 3 ayat. Dimulai kata demikian. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada orang bertanya kepada saya tapi lupa namanya, karena beberapa orang bertanya, Pak Tri kok enggak nangis waktu Putri meninggal? Pak Tri kok enggak menangis ya waktu Putri meninggal? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawaban saya, masa saya harus nangis di depanmu? Ya, saya jawab seperti itu. Kalau saya nangis khotbah, perlu dong Pak Tri nangis sekali-sekali di mimbar ketika Putri meninggal. Nanti Pak Eko maju, cup meneng. Ya enggak usah ditanya, saudara ya enggak pernah melihat Eldu menangis juga ya. Elva enggak pernah terlihat menangis juga. Kita enggak pernah menangis. Karena ketika kita berada di depan orang, ya, sesungguhnya kan kita ini sedang menyembunyikan perasaan-perasaan kita yang terdalam. Itu yang seringkali kita lakukan ya. Pada saat kita berada di depan orang, itu kita biasanya menyembunyikan. Kita berbicara, kita bertemu orang, walaupun hati kita itu sedih, tapi kita biasanya akan mencoba tersenyum. Paling tidak seperti itu. Jarang sekali, kecuali betul-betul saya dan saudara itu sedang mengalami kepedihan yang luar biasa. Itu mungkin senyumnya sedikit, tetapi orang bisa membaca bahwa kita memiliki masalah. Tetapi kalau masalah-masalah ya sudah beberapa lama, biasanya kita juga bisa menutupinya dengan cara-cara tersenyum. Ya paling gampang itu tersenyum, walaupun senyumnya senyum kejut, tetapi kita berusaha tersenyum. Marion Brando saudara-saudara berkata seperti ini, acting adalah keterampilan yang paling mudah. Setiap kali kita menginginkan sesuatu dari seseorang, atau kita ingin menyembunyikan sesuatu dari seseorang, atau berpura-pura kita sedang berakting. Kebanyakan orang melakukannya setiap hari. Kita ini semua aktris, ya, aktor-aktor, aktris-aktris, dan kita hebat-hebat semuanya. Karena kita bisa menutupi ya perasaan-perasaan kita. Namun pada saat kita berdoa, nah kalau saat berdoa ini kita masih menyembunyikan perasaan kita, ini kelewatan. Tidak perlu munafik sama Tuhan ya, tidak perlu menutupi perasaan kita kepada Tuhan. Biasanya kalau kita berdoa itu sungguh-sungguh, itulah sungguh-sungguh perasaan kita, kondisi kita pada saat saya dan saudara berdoa. Kecuali berdoa di mimbar ya, kalau saudara saya sedang berdoa di mimbar ya tidak pernah mengungkapkan isi hati saya. Tetapi pada saat saudara duduk berdoa untuk kebutuhan masing-masing di akhir jam doa seperti ini, biasanya saudara akan mengungkapkan isi hati saudara, kesedihan-kesedihan saudara, kegetiran-kegetiran, kepahitan, kekecewaan, itu pasti diungkapkan kepada Tuhan. Ya, doa-doa kita adalah sesungguhnya cerminan kondisi hidup kita. Ini doa yang benar-benar ya. Kecuali doa di atas mimbar ini kadang-kadang kita tidak bisa mengungkapkan, di belakang mimbar ini kita tidak bisa mengungkapkan kondisi kita, karena memang bukan untuk diumumkan.
Tapi pada saat kita berdoa seorang diri, biasanya kita akan mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, kondisi kita kepada Tuhan. Dan kita dapat melihat sesungguhnya dari doa-doa kita ini, kita sendiri loh ya, bukan orang lain yang menilai, bukan saya menilai saudara atau saudara menilai doa teman-teman. Kita sendiri dapat menilai doa-doa kita sendiri. Apakah kita ini sedang kepahitan? Apakah kita ini cenderung orang yang menghakimi orang? Menghakimi orang itu cirinya apa tuh? Tuhan ampunilah dia. Nah, Yesus berkata ampunilah dia karena Yesus jelas benar ya. Tapi kalau kita ampunilah dia, belum tentu kita benar masalahnya. Seolah-olah kok dia yang salah. Cenderung kita merasa benar, orang lain salah. Ini tipe orang yang menghakimi. Atau orang yang salah memahami Tuhan. Ya kayak orang yang pernah saya sampaikan, ya Tuhan engkau jahat, Tuhan mengapa? Nah itu salah memahami Tuhan, dia tidak paham Tuhan. Sesungguhnya dari doa-doa yang diucapkan, kita ucapkan itu kita dapat melihat ya pemahaman tentang Tuhan itu benar atau enggak. Dan banyak hal saudara, doa ini karena biasanya kalau sudah di hadapan Tuhan itu kita dapat melihat dinaikkan dengan kejujuran. Nah kalau orang yang duniawi juga akan terlihat dalam doanya, Tuhan berkatilah undian ini. Saya belanja sekian ratus ribu dapat sekian undian, tolonglah supaya dapat mobil. Nah ini berarti sedang duniawi. Wong undian aja tidak didongak gitu. Tidak ada doa yang lebih penting daripada itu gitu pertanyaannya. Nah beberapa kali kita sudah belajar, saudara-saudaraku, beberapa Rabu ini kita berdoa yang dijiwai oleh salib. Spiritnya spirit salib, dalam arti doa itu doa untuk hal-hal yang tidak mudah. Yang terjadi dalam hidup kita dan itu mengagetkan. Ya, sampai saat ini saudara-saudaraku, saya, anak-anak kami itu masih terus seringkali bertanya, kok mamah? Anak-anak saya itu bertanya, kok mamah atau pah? Padahal aku itu rajin berdoa. Anak-anak lain itu loh, yang setahu saya hidupnya sembarangan, orang tuanya masih utuh. Jadi seperti itulah apa muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah itu makanya kita belajar kemarin 3 Rabu itu berdoa dengan spirit salib. Bagaimana kita di dalam doa itu jadilah kehendakmu, itu sudah kita pelajari. Berat sekali, sulit sekali. Jadilah kehendakmu, gampang sekali diucapkan saudara. Ketika semuanya baik, kita gampang sekali berkata jadilah kehendakmu. Tapi ketika betul-betul kita ditimpa sesuatu yang sangat menyedihkan, sangat sulit berkata, jadilah kehendakmu, terpujilah engkau Tuhan. Nah malam hari ini kita akan belajar salib ini tidak selalu hal-hal yang berat juga. Salib itu juga saya katakan saudara, di dalam minggu sore kemarin, di dalam salib yang mengerikan itu, di balik salib yang mengerikan, yang diremehkan, terhina, di balik itu ada kemuliaan. Ya. Ada kemuliaan yang luar biasa. Nah kita akan melihat sekarang doa yang dijiwai salib, ya, spiritnya spirit salib, tetapi ini menghasilkan motivasi ucapan syukur bagi kita, karena salib itu banyak hal di balik yang mengerikan itu, banyak hal yang indah-indah juga. Ya, kita malam hari ini akan belajar yang indahnya. Di dalam ayat 27 saudara-saudara kita melihat, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus itu saudara-saudara di dalam diri kita, ya, dia berdoa. Nah dikatakan dalam ayat itu Allah menyelidiki hati nurani kita, kemudian dikatakan lagi bahwa Allah mengetahui maksud roh. Berarti roh itu ada di dalam diri kita, hati nurani kita. Ya, Allah menyelidiki hati nurani kita, kemudian ayat itu mengatakan apa? Allah tahu. Ya, Allah
mengerti, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengetahui maksud dari Roh Kudus itu yang berkata-kata di dalam hati nurani kita. Dari kedua frasa ini kita tahu bahwa Roh Kudus ada bersama kita di bagian terdalam diri kita. Roh Kudus bekerja bersama, membimbing kita, ya. Di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi saudara, intinya kalau kita ini memang betul-betul anak-anak Allah, orang-orang pilihan, di dalam diri kita ini pasti ada Roh Tuhan, pasti. Dan kita tidak ngerti ketika Roh itu berdoa di dalam diri kita untuk siapa? Untuk kita. Makanya saudara-saudaraku, kalau kita ini orang-orang Kristen, biasanya heran. Serusak-rusaknya kita, Tuhan itu mengubah. Makanya perlu sabar, saudara, perlu sabar betul-betul. Ada saatnya memang orang Kristen kelihatannya tidak mengalami progresi, tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami perubahan, sabar. Karena roh yang di dalam dirinya kalau dia orang pilihan, dia terus-menerus mendoakan kepada Bapa. Nah itu bekerja ya, bekerja mengubah orang tersebut. Nah, sehingga orang itu nanti akan berubah. Banyak saudara orang-orang Kristen yang sudah ke gereja hidupnya tetap tidak benar, banyak. Tetapi nanti ada satu waktu, ya kairos, bukan kronos, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, orang itu diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi memang melihat Roh Kudus di dalam diri seseorang itu tidak mudah. Coba kalau saya dengan Hasta, Has, masa Roh Tuhan ada di dalam dirimu? Enggak tahu ini Pak Tri, mungkin gitu ya. Nah, Pak Tri ada enggak di Roh Kudus ya? Sesama teman-teman kita, saudara. Mungkin Mas Mei sama Jimmy, Jim, enak Roh Kudus ya? Lembul, lah kowe enak apa? Mungkin kita ya. Seolah-olah kita, aku jane ada Roh Kudus apa enggak? Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Karena Roh Kudus ketika ada di dalam diri kita, di dalam Roma 8 ayat 14 itu dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, bagaimana saya supaya dapat masuk kerajaan surga? Jawaban Yesus apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin aku yang sudah tua ini dapat dilahirkan kembali? Itu pekerjaan Roh Kudus yang dilambangkan dengan air. Nah, saudara, itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Allah, Roh Kudus di dalam diri kita dan tanda kita adalah anak Allah itu tidak akan terlihat. Tidak akan terlihat, saudara sendiri akan mungkin ragu. Kalau saudara ragu, aku ini sebenarnya anak Allah apa enggak? Saudara lihat Yesus tersalib. Nah ini maksud saya, saudara. Ketika saudara berdoa itu pertama sadar saudara adalah anak Allah. Kalau saudara ragu-ragu bahwa saudara anak Allah, saudara lihat Yesus di kayu salib. Apakah orang yang tersalib itu terlihat sebagai anak Allah? Ya, apakah Yesus yang tersalib, yang kemarin saya katakan setengah telanjang, itu anak Allah, yang diludahi tidak bisa berbuat apa-apa, yang terpaku tidak bisa berbuat apa-apa, apakah dia anak Allah? Orang-orang, tidak mungkin anak Allah. Orang juga menertawakan, tidak mungkin dia anak Allah. Mungkin saudara sendiri menertawakan diri sendiri ya. Iya, aku ini anak Allah, bener enggak sih? Padahal itu penting sekali, saudara-saudara. Kesadaran bahwa kita ini anak Allah. Ya. Karena sesungguhnya ketika saudara sungguh-sungguh anak Allah, Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Dan Roh itu terus bekerja. Bekerja dan terus berdoa, menaikkan doa-doa kepada Bapa. Untuk perubahan-perubahan kita. Nah, jadi Yesus yang adalah anak Allah tidak tampak sebagai anak Allah ketika dia di kayu salib. Demikian juga kita, keberadaan kita sebagai anak-anak Allah tidak begitu nampak. Ya,
Oleh karena itu iman di dalam kekristenan itu bukan bergantung perasaan. Saya enggak bisa, saya rasa kok jenengan enggak ada Roh Kudus, enggak bisa. Dan saudara sendiri berkata, iya saya ini rasanya enggak ada Roh Kudus. Ini bukan masalah perasaan, saudara. Saya pernah sampaikan, saudara, bahwa apa saja yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Sekali lagi ya saya kutip, Yudas akan mengkhianati Yesus, Yudas mengkhianati. Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali, menyangkal 3 kali. Yerusalem akan hancur, Yerusalem hancur. Semua yang dikatakan itu benar terjadi. Termasuk ketika dia berkata, Yohanes 1 ayat 12, saudara, barang siapa, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau firman Tuhan berkata demikian, ya perasaan saudara mungkin tidak percaya itu masalah perasaan saudara. Tetapi dikatakan setiap orang yang menerimanya, yaitu Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah ini nanti membawa pengaruh sudah di dalam doa-doa kita. Doa seorang anak kepada bapaknya. Pada saat nanti kita akan berdoa sebentar lagi ya. Ini doa seorang anak kepada bapaknya. Apa pentingnya saudara doa seorang anak kepada bapaknya? Ini kutipan dari Erikson, penulis 3 buku teologi berseri. Dia berkata demikian, menyinggung Roma 8 ini saudara. Masih tetap di dalam pembahasan Roma 8. Orang-orang Kristen hidup di dalam roh, ayat 9, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri mereka. Sebuah pemikiran yang diulanginya sebanyak 3 kali di dalam Roma pasal 8 maksudnya. Ayat 9, 11 ya. Dan 11 itu 2 kali. Karena menuntun dan oleh karena itu maka perbuatan daging kini dimatikan. Hasilnya itu loh saudara. Makanya tadi ya saudara, kita harus sabar terhadap teman-teman kita, anak-anak kita. Saudara harus sabar. Kalau anak-anak kita masih terus berbuat dosa, teman-teman kita, sabar. Roh Kudus sedang mengerjakan, terus sedang didoakan. Saudara. Dikatakan selanjutnya saudara, Roh Kudus kini berada di dalam diri mereka sambil memberikan hidup, menyaksikan bahwa mereka adalah anak dan bukan budak, sehingga dengan demikian sungguh-sungguh membuktikan bahwa mereka benar-benar ada di dalam Kristus. Ayat 15-17 Roma pasal 8. Dan Allah akan melindungi saudara, Allah menjaga. Kalau saudara ada Roh Kudus, saudara anak Allah, kita anak Allah, kita memiliki ada Roh Kudus dalam diri kita. Karena saudara miliknya Allah, kita ini miliknya Allah, Dia akan menjaga. Itu janji Tuhan, saudara. Itu janji Tuhan. Erikson melanjutkan, Allah bangga akan umatnya. Dipamerkan seolah-olah. Sebenarnya umatnya ini bukan orang sempurna juga, tetapi Allah bangga dengan orang-orang yang dipilih, diberi Roh Kudus, ya. Allah bangga dan Allah memperhatikan dan melindungi umatnya. Allah memelihara umatnya sebagai biji matanya. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat 10. Biji mata. Biji mata itu jangan nyepelek gitu. Saya akrab dengan Pak Eko, kakak saya belum pernah menyentuh biji matanya. Kira-kira tak sentuh biji matanya, walaupun akrab kakak adik, berantem enggak? Wah ini ngopo ini? Loro saudara. Biji mata itu jangan disepelekan. Makanya Allah menjaga saudara dan saya miliknya seperti biji matanya sendiri. Enggak akan dibiarkan sesuatu merusak, menjamah, menghancurkan biji matanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada status anak ya, karena anak tadi makanya kita dilindungi, dijagai. Ya, kita harus sabar juga, saudara. Allah sedang memproses kita semuanya. Ya, saya tahu seringkali saudara berdoa, menyesali, kenapa Tuhan kok aku ini belum bisa seperti kehendak-Mu? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Itu tanda saudara betul, saudara punya Roh Kudus.
Tandanya orang punya Roh Kudus itu satu-satunya tanda yang nyata adalah ketika kita berdosa kita menangis. Itu tandanya kita punya Roh Kudus. Beda kalau kita berdosa kayak yang seperti hari Minggu pagi saya khotbahkan itu malah dipamerkan saya homoseks dan malah bangga terhadap aib mereka yang hari Minggu saya khotbah. Itu saya yakin tidak punya Roh Kudus. Orang punya Roh Kudus itu peka sekali. Ketika kita bertentangan dengan Roh Kudus akan bicara kepada kita dan itu kita terasa sakit. Makanya orang Kristen yang sejati itu ketika berdoa pedih rasanya. Berdosa maaf. Ketika jatuh dalam berdosa itu pedih. Daud menangis, saudara. Walaupun ketika jatuh dalam dosa itu dia tertawa-tawa mungkin senang. Tetapi pada saat dia berhadapan dengan Tuhan dia menangis. Minggu sore sudah saya katakan ya, tanda pertama bahwa minggu pagi, ketika orang bertemu dengan Tuhan, dialah kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Nah, itu tandanya saudara anak Allah. Dan kalau saudara anak Allah, ini juga membawa dampak dalam kehidupan doa kita. Makanya salib itu menyebabkan kita ditebus, kita menjadi anak-anak Allah, karena kita dilayakkan bersekutu dengan Allah. Dosa-dosa kita sudah disucikan di kayu salib dan kita semua jadi anak Allah. Dan kalau sudah menjadi anak, tangisan seorang anak itu saudara, ya saya itu tidak ngerti kalau saya sebagai ayah ya, saya bukan ibu. Biasanya ibu itu punya hati yang lebih lembut. Saya seorang ayah. Yang menurut beberapa jemaat katanya Pak Tri itu galak katanya. Walaupun saya merasa lembut. Pak Tri itu galak. Padahal enggak juga ya. Hanya ketok saja. Saya itu kalau anak saya nangis saudara, enggak saya sampai nangis. Sambat saja. Pandu itu, "Pah, lapar." Apapun kesibukan saya langsung berhenti loh saudara. Padahal khotbah belum jadi, tapi kalau sudah Pandu lapar, terus kamu enggak tertarik masakan di rumah? Enggak, aku pengen makan. Pandu itu tiba-tiba pengen makan soto gitu. Ya yang murah-murah enggak mahal-mahal. Ya saya berhenti sudah berhenti. Yuk, padahal waktu bikin khotbah, aduh sebenarnya belum mepet. Tapi sebagai ayah bapak itu sudah enggak tega. Ya. Makanya hati saya tadi sebetulnya lembut bagaikan bulu landak. Ya. Pernah saya melihat waktu Putri masih hidup saudara, seorang anak tidak tahu kenapa kita dalam mobil, tiba-tiba orang tuanya nyeret anak itu, seret dicubiti saudara, terus dipukul kepalanya, duas. Nah itu ayah kelainan jiwa pasti. Ya, ayahnya stres, jadi sikapnya terhadap anak kebawa ikut keras. Tapi kalau tidak stres, saya yakin sehat secara psikis. Ayah manapun, orang tua manapun tidak akan tega ya terhadap anaknya. Apalagi Tuhan. Yesus berkata, apalagi Bapamu yang di surga. Dia sempurna. Nah, dan dia berjanji melindungi saya, menjagai saya dan saudara. Nah oleh karena itu ketika saudara mau berdoa, kita harus yakin dulu bahwa Allah itu benar-benar mengasihi saya dan saudara. Ya, mengasihi, baru saja Pak Harsono ditinggal Bu Harsono. Saya itu semakin, bukan kok dihiburkan ternyata bukan kami sendiri yang merasakan. Banyak keluarga yang merasakan, ini bukan karena COVID, tapi meninggal karena penyakit yang lain. Tapi sama saja kehilangan. Pak Harsono kehilangan istrinya, saya kehilangan istrinya. Anak-anaknya Pak Harsono kehilangan ibunya, anak-anak saya kehilangan ibunya. Itulah kehidupan. Ya, itulah kehidupan. Kadang-kadang kita tidak bisa. Saya itu sering kali, kemarin itu loh saudara. Kemarin saya anak-anak itu ngajak malam-malam habis makan, "Pah mbok keliling BT di rumah. Yuk. Jam berapa kemarin? Jam 8. Ini kita mobilan ke Bendungan. Dan ketika perjalanan ke Bendungan malam-malam itu,
Ya meng nonton gelap. Tidak ada yang bisa dilihat. Yang petang dedet turut dalan. Terus saya itu tiba-tiba ingat ini yang biasa saya lakukan dengan Butri. Yang biasa saya lakukan Butri itu kadang-kadang kami berdua itu kebendungan, ya meng lewat saja, ndak mandek. Ya meng, Mas, yuk bablas enggak? Nanti neng Wonorejo. Yo, sudah tak setiri. Tiba-tiba ketika kelingan mamahnya anak-anak itu, ya istri saya. Saya tiba-tiba, mesti gitu. Nah itu kenapa kok meninggal? Ungkapannya cuma, gitu. Anak-anak itu kadang-kadang tahu ya saya, gitu. Itu kayak kelingan sebenarnya menyesal kok enggak nyangka sudah enggak ada sih. Gitu. Nah, saudaraku, pernah enggak saudara menemukan ya Tuhan Yesus itu berdoa seperti itu? Ini kita masuk ke poin kedua, saudara. Pernah enggak saudara hembusan napas desahan, apakah bisa desahan itu menjadi sebuah doa? Nah, makanya kalau kita melihat Yesus yang menderita itu memahami kita. Makanya di dalam kitab Ibrani, imam besar yang berada di surga, yang menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa, dia tahu kelemahan kita. Dia tahu rasanya sakit tubuhnya. Dia mengalami sakit tubuh. Dia mengalami sakit hatinya, dikhianati Yudas, ditinggalkan murid-muridnya. Dia tahu semuanya, saudara. Dia mengerti, dia peduli. Salib ini, saudara, juga menguatkan kita saat kita berdoa. Mari kita baca sebuah ayat, saudara, yang menceritakan bahwa Yesus itu hanya mendesah. Markus 7 ayat 34, silahkan ditayangkan di situ. Dikatakan di sana apa, saudara? Markus 7 ayat 34 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Yesus itu cuma menarik nafas, terbukalah. Jadi orang, Bapak tolong celikkan orang ini supaya melihat, enggak ya? Doanya itu cuma tarikan nafas, sembuh. Tarikan nafas, desahan nafas kita. Mungkin saudara sudah tidak bisa berdoa lagi ya dalam kondisi-kondisi seperti itu, tidak bisa berdoa. Ada lagu yang dikatakan kesukaannya Bu Marji itu, Tuhan apa? Melihat air matamu. Gitu. Benar loh saudara, Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Beberapa kali doa-doa saya ketika saya dalam kondisi hancur hati, enggak diucapkan, karena saya pernah bilang ya, saya enggak pernah meminta sesuatu pada Tuhan. Hanya dalam hati, oh Tuhan, mbok seperti ini. Itu terjadi langsung, betul-betul terjadi. Enggak pakai lama-lama, saudara. Nah, Erikson berkata, saudara, tentang mengomentari ayat, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan, dengan desahan. Pada waktu saudara mendesah itu, saudara, menghela napas itu seringkali Roh Kudus menaikkan doa kepada. Ini tidak bisa ngomong orang ini, tapi Roh Kudus menaikkan doa. Erikson berkata demikian. Dengan demikian setiap orang percaya dapat memiliki keyakinan apabila mereka tidak tahu bagaimana harus berdoa. Maka ada Roh Kudus yang dengan bijaksana memohon syafaat atas nama mereka agar kehendak Allah terjadi. Ya, agar kehendak Allah terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kadang-kadang doa itu tidak usah berkata-kata. Kalau saudara memang sedang mengalami beban berat, tidak usah bicara sama Tuhan. Saudara cukup diam saja. Diam saja. Tuhan mengerti kok, Roh Kudus yang akan berbicara dalam diri saudara kepada Allah Bapa. Terlalu berat mungkin
masalahnya bagi saya dan saudara, sehingga Allah sendiri yang akan mengabulkan, saudara-saudara. Seorang teolog dari Bizantium bernama Simeon, tahun 949 lahir, mati tahun 1022, mengalami pengalaman doa yang luar biasa demikian yang dicatat di dalam sejarah gereja. Kemudian saya masuk ke tempat saya biasa berdoa dan sambil mengingat kata-kata orang-orang suci, Simeon dari Stodion, itu saya pun berkata Allah yang kudus, mengomong Allah yang kudus. Allah yang kudus, 3 kata. Doanya coba, tapi saudara lihat hasilnya ya, Allah yang kudus. Dia hanya bisa mengingat kata-kata 3 kalimat itu. Allah yang kudus. Seketika itu juga aku begitu tergerak hingga air mataku berlinang dan aku merasakan keinginan yang besar untuk mengasihi Allah sehingga aku tidak mempunyai kata-kata untuk menggambarkan kesukaanku saat itu. Aku jatuh tertelungkup dan segera kulihat terang besar yang tak terwujud menerangi aku, bersinar menjangkau jiwa dan rohku, dan aku tertegun karena takjub akan kegirangan yang muncul tiba-tiba. Pengalaman doa itu macam-macam, saudara-saudara. Ini Simeon ini tidak banyak ngomong, sudah hilang. Tidak bisa banyak bicara, dia hanya tertelungkup melihat. Awalnya dia hanya berkata mengingat kata-kata orang kudus, Simeon dari Stodion itu tadi ya. Allah yang kudus, dia cuma mengucapkan Allah yang kudus, tiba-tiba dia merasa terharu, dia tertelungkup, dan pada saat tertelungkup ada terang yang melingkupi dia. Ya, jadi doa itu saudara kadang-kadang bukan pakai rumus-rumus tertentu, enggak. Oleh karena itu yang menarik, salib ini mengingatkan kita anak-anak Allah. Saya dan saudara ini anaknya Allah. Saudara berdoa enggak usah bingung dengan rumus apa, enggak usah. Bahkan desahan saudara, air mata saudara, lenguhan saudara, itu sudah akan dinaikkan menjadi sebuah doa oleh roh yang tinggal di dalam diri saudara. Oleh karena itu tetaplah berdoa, saudara. Kita akan masuk di dalam sesi doa. Pokok-pokok doa sudah ada, silahkan para musisi